Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, setiap dari kita pasti ingin hidupnya terangkat. Kita ingin dan berharap Allah mudahkan rizki kita, Allah muliakan keluarga kita, Allah tenangkan hati kita, dan Allah tinggikan derajat kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Namun banyak orang keliru. Ia ingin derajat tinggi, tapi jalannya salah. Ia ingin mulia, tapi caranya dia mengejar pujian dari manusia. Padahal sejatinya yang memberikan derajat hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, hari ini kita akan membahas amalan-amalan yang secara jelas dijanjikan dapat mengangkat derajat kehidupan kita berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan juga pelajaran dari salafus shalih. Derajat seseorang diangkat melalui tawadhu atau rendah hati. Di dalam kisah sahih tentang pemuda ahli sihir yang kemudian bertemu dengan rahib, ada pelajaran besar yang bisa kita petik hikmahnya. Pemuda ini diberi karomah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bisa menolong banyak orang. Namun gurunya si rahib tadi, yang sebenarnya memiliki kedudukan dan ilmu yang lebih tinggi, mengatakan kepadanya, "Wahai anakku, engkau hari ini telah lebih mulia dariku." Apa yang beliau katakan bukan sekedar pujian kosong, tetapi ini adalah adab orang yang berilmu. Rahib itu tawadhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Tawadhu bukan mengenai merendahkan diri secara palsu, tetapi tawadhu itu sejatinya adalah menyadari bahwa semua nikmat yang kita terima bukan milik kita. Semua nikmat sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah, tidaklah seseorang rendah hati karena Allah, kecuali Allah pasti mengangkat derajatnya. Maka lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil di jalan. Ini bukan perkara yang remeh, ini bukan perkara kecil. Ini menunjukkan pesan akhlak Nabi kepada pengikutnya, kepada umatnya, bahwa semakin tinggi ilmu, semakin tinggi kedudukanmu, maka engkau hendaknya semakin rendah hatimu, semakin tawadhu hatimu. Sahabatku sekalian, kalau engkau ingin Allah naikkan derajat kehidupanmu di dunia maupun di akhirat, maka lawan egomu, rendahkan hatimu, berhenti merasa yang paling tahu, berhenti merasa yang paling benar. Tawadhu adalah pintu kemuliaan. Sahabatku sekalian, derajat seseorang bisa juga diangkat melalui ujian. Banyak orang bertanya, "Ustadz, kenapa hidup saya terasa berat? Padahal saya sudah sholat, saya mengaji, dan saya berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka jawabannya ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabatku sekalian, kita perlu mengingat bahwa musibah bukan tanda murka Allah Subhanahu wa taala, bukan. Musibah itu seringkali merupakan tanda cinta Allah, karena ada derajat di sisi Allah yang tidak bisa dicapai dengan amalan sholat kita, tidak bisa juga dicapai dengan sedekah kita, atau bahkan dengan puasa kita. Derajat itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada hamba yang telah ditetapkan baginya derajat tinggi di surga, namun ia tidak mampu mencapainya dengan amal. Maka Allah timpakan ujian pada tubuhnya, hartanya, atau keluarganya, lalu ia sabar, dan ia pun mencapai derajat itu. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabatku sekalian, dengar baik-baik bahwa sabar itu adalah kewajiban. Keridhaan itu lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Dan bersyukur atas musibah yang menimpa kita, itu adalah puncak keyakinan. Ketika engkau berkata, ya Allah, aku bersyukur, aku percaya pada keputusanmu, maka seketika itu Allah akan angkat derajatmu. Maka seketika itu derajatmu sedang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, ada seseorang yang diangkat derajatnya dengan Al-Quran. Ingat pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengannya. Hadis riwayat Muslim. Maka sahabatku, bila engkau membaca Al-Quran, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan meninggikan derajatmu, Allah akan memuliakan hidupmu, dan Allah akan mengangkat namamu di langit dan di bumi. Bahkan seorang budak di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bisa menjadi pemimpin kaum karena ia ahli Quran dan ilmu waris. Ilmu itu mengangkat derajat, bukan gelar, bukan harta, atau bukan pula jabatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa belajar Al-Quran, mulialah kedudukannya. Maka sahabatku, jika engkau ingin hidupmu terangkat, jika Allah ingin mengangkat derajatmu di kehidupan dunia dan akhirat, maka ambil kembali mushafmu, buka mushafmu, baca, hayati, amalkan, dan ajarkan kepada orang lain. Sahabatku sekalian, jika engkau ingin hidupmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rendahkan hatimu, bersikap tawaduklah kepada orang lain, bersabarlah dengan ujian yang Allah berikan kepadamu, dekatkan hidupmu dengan Al-Quran. Inilah amalan yang bisa mengangkat derajat kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memuliakan kita dengan iman dan amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.